Dewasa ini, siapa yang tak mengenal buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda? Buku karya Edward Louis Dekker ini sejatinya mampu mengubah kebijakan pemerintah Hindia Belanda mengenai sistem tanam paksa, bahkan menjadi cikal bakal mengapa dihapuskannya sistem itu. Buku yang membunuh kolonialisme. Demikian Pramudia Anantatur memberi judul pada sebuah artikelnya. Artikel ini diterbitkan oleh The New York Times Magazine pada 18 April 1999 dengan judul asli The Book That Killed Colonialism. Bahwa ada seorang Belanda menentang perlakuan terhadap bangsanya itu. Itu timbul kesadaran melalui Multatuli. Lantas apa sebenarnya latar belakang buku ini? Apa isinya dan bagaimana buku ini bisa mempengaruhi pandangan tokoh-tokoh nasionalis di Indonesia? Multatuli atau Saya Sangat Menderita adalah nama samaran dari Edward Louis Dekker yang lahir pada tahun 1820 dan meninggal pada tahun 1887. Ia pernah menjabat sebagai asisten residen Lebak pada tahun 1856 sampai dengan 1857. Ia juga seorang penulis yang luar biasa. Karyanya yang mengharukan tentang sepasang remaja dari Banten bernama Saijah dan Adinda dan penderitaan mereka di tangan para pemimpin pribumi yang merupakan kaki tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Menurut para pendukung kebijakan politik etis, buku Max Havelaar inilah yang menjadi algojo yang membunuh kolonialisme. Sebagaimana telah disinggung, di Lebak Dekker menemui banyak persoalan, namun jiwa kemanusiaan dan keadilan yang ada dalam dirinya banyak mendorong Dekker untuk mencoba mengatasi perlakuan buruk terhadap penduduk oleh pejabat pribumi. Akan tetapi, dalam proses penyelesaian sengketa di wilayah kekuasaannya, proses administrasi yang berkelit membuatnya terburu-buru. Ia menolak untuk mengikuti prosedur formal sehingga ia melewati atasannya, yaitu seorang residen. Ini yang mengakibatkan Dekker terlibat konflik dengan atasannya dan memilih hengkang dari sistem yang dinilai tidak adil dan korup. Kemudian setelah itu, ia dan keluarganya memilih pulang ke Belanda. Dan pada tahun 1860 lahirlah buku karangannya yang berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda yang berisi tentang curahan hatinya selama menjadi asisten residen di Lebak, Banten. Buku inilah yang akhirnya membuka mata hati pemerintah Belanda bahwa selama ini mereka telah melakukan kesalahan pada penduduk pribumi dan harus melakukan perbaikan. Maka lahirlah golongan liberal yang akhirnya menghapus tanam paksa dan menghadirkan politik etis dengan pembangunan sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi. Setelah politik etis dilaksanakan, maka makin banyaklah kaum terpelajar di Indonesia. Mereka sadar bahwa bangsa mereka sedang terjajah. Banyak dari kaum terpelajar tersebut yang terinspirasi oleh Multatuli dan akhirnya melakukan suatu pergerakan nasional. Antara lain adalah Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Kartini. Terus dia suruh baca penelitian. Di situ Pram mulai lihat, loh kok orang ini ternyata novelnya pengaruhnya gede ya. Bukan hanya di kalangan terpelajar, tetapi juga sudah menjadi bagian dari katakanlah repertoar orang terpelajar di Indonesia pada saat itu. Terpelajar, dia baca Max Havelaar. Ya. Kalau dia misalnya bagian dari gerakan nasionalis, dia baca itu pasti Max Havelaar. Soekarno, Tirto Adisuryo, Marco Kartodikromo, Kartini, semua baca itu. Jadi novel yang pengaruhnya lebih dari sekedar novel, ya memang bukan cuma bacaan hiburan. Dia sebuah pernyataan, sebuah gugatan, yang gugatannya itu memicu sikap ya, kritik terhadap kolonialisme sebagai sebuah sistem. Jadi makanan sehari-hari gitu. Kalau kita ingin merubah gitu ya, Max Havelaar adalah bacaannya gitu, kurang lebih begitulah yang ditangkap oleh Pram. Demikianlah novel Max Havelaar, bukan hanya sekedar karya sastra, namun sebuah gubahan jiwa yang mengkritik ketidakadilan dan memunculkan kesadaran
untuk mencapai kemerdekaan.